Ketika Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan, menceritakan kesulitannya. Dengan penuh perhatian, ia mendengarkan. Memang, selamanya wajahnya kelihatan sungguh-sungguh bila setiap orang mengemukakan kesulitannya untuk meminta sekedar nasihat yang berharga. Sikapnya ini menyenangkan hati orang. Rambut dan kumisnya yang lebat dan telah putih seluruhnya itu memberikan keyakinan dalam setiap hati yang dilanda kerisauan bahwa daripadanya saja nasihat yang paling baik memancar. Nasihat orang tua itu selamanya berharga. Karena itu, setiap orang tak berani memulai sesuatu sebelum diminta nasihatnya. Dan jikalau orang lupa meminta nasihat kepadanya, mereka itu merasa berdosa sekali. Dan was-was timbul dalam hati. Namun demikian, biar orang lupa dan tak butuh nasihatnya pun, ia mampu memperlihatkan kebesaran jiwanya. Cepat-cepat ia memberikan nasihatnya. Dengan penuh kesungguhan dan dengan segala pertimbangan yang sangat masuk akal. Pada setiap perkumpulan, namanya pastilah tercantum sebagai penasihat. Kalau tidak diminta, ia sendiri akan menawarkan dirinya. Dan tak satu pun dari perkumpulan itu yang menolak, meski di antara perkumpulan itu saling berlawanan asas. Dan ketika Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan, menceritakan kesulitannya, demikian hilang akal, ia tidak tersenyum melecehkan. Segala dipandangnya berat. Walau kadang-kadang ia tahu soalnya adalah tetek bengek saja. Itulah semua, ujar Hasibuan dengan nada putus asa. Berilah aku nasihat, apa yang harus kulakukan lagi? Sebagaimana mestinya, orang tua itu tidak lantas meluncurkan nasihatnya yang keramat. Lebih dulu, ia lepaskan punggungnya ke sandaran sofa dengan selelahnya. Diisapnya lagi cangklongnya beberapa kali, dan asapnya yang mengepul dari bawah hidung dipandangnya beberapa jurus. Seolah pada setiap asap itu terlukis segala ilham nasihatnya. Ini memang sulit, katanya dengan pasti. Apabila kau betul-betul menurutkan nasihatku, tidaklah akan sulit benar. Mudah benar mengatasinya. Anak muda itu tidak bergerak dari sikapnya semula, meski ia gelisah benar oleh lambatnya orang tua itu bicara. Mari kita mulai dari awal, kata orang tua itu selanjutnya. Sebenarnya apa yang kau kemukakan itu, menurut timbanganku, tak mungkin bisa terjadi. Coba seorang gadis, ya seorang gadis. Apalagi seorang gadis desa pula. Ia pasti sangat pemalu, sopan, dan halus budinya. Hasibuan merasa bahwa ucapan orang tua itu seperti menuduhnya telah berbicara yang bukan-bukan. Dan ia mau meyakinkan orang tua itu. Tapi sebelum ia selesai menyusun kalimatnya yang hendak diucapkannya, orang tua itu berkata lagi. Katanya, aku sudah tua, sudah banyak pengalaman. Aku sudah mengerti benar segala sifat dan fiil manusia. Bahkan dari setiap muka seseorang, aku dapat membaca segalanya. Tentang itu, aku takkan silap, percayalah. Hasibuan jadi lega hatinya. Coba kau bayangkan kembali, seorang gadis desa yang seharusnya pemalu, tahu adat, sopan, duduk di samping seorang laki-laki tidak dikenal di atas bis.
omong-omong sedikit dan sudah pasti tentang hal-hal yang tidak berarti. Lalu ketika hendak berpisah, laki-laki itu bertanya, "Mau kemana?" Dan gadis itu menjawab dengan tegas, "Kemana abang, kesana aku." Masya Allah, tentulah gadis itu gila. Ya, tentulah dia itu gila. Kata orang tua itu seraya memandang kepada Hasibuan yang duduk di hadapannya. "Apa kau tidak sadar gadis itu gila?" "Tidak sama sekali." "Tentu saja kau tidak sadar, karena kau masih terlalu muda. Belum banyak pengalaman, percayalah padaku." Orang tua yang sudah banyak pengalaman ini, gadis itu pasti gila. Nah, menurutku dalam hal ini, begini. Jauhi dia. Elakkan dia bila bertemu di jalan. Kalau bertemu juga, jangan disahuti tegurannya. Mudah-mudahan, jika kau ikuti nasihatku ini, insya Allah kau pasti selamat dunia akhirat. Hasibuan bertanya pada dirinya sendiri, dapatkah ia mengikuti nasihat orang tua itu? Kemarin gadis itu yang sampai saat itu tak pula diketahui namanya, duduk di sampingnya di atas bis. Setelah omong-omong tentang hal-hal yang tidak berarti, tiba-tiba gadis itu menyendirkan kepalanya ke bahunya. Bilang, kepalanya sakit benar. Dan hati mudanya menyuruh memeluk gadis itu. Dan dipeluknya gadis itu. Kemudian, gadis yang tak hendak berpisah lagi dengan dia itu ditumpangkannya ke rumah seorang kenalannya di tepi kota. Dan pada gadis itu sudah berjanji hendak menemuinya besok pagi. Ketika pagi datang, sebelum ia menemuinya, lebih dulu ia bicara kepada orang tua itu untuk meminta nasihatnya. Nasihat orang tua itu diikutinya. Tak jadi ia menemui gadis itu. "Bagaimana?" tanya orang tua itu ketika mereka sedang makan siang. "Tak aku temui dia." "Bagus, kata orang tua itu gembira. "Nasihatku, nasihat orang tua. Nasihat orang tua pasti benar, karena orang tua itu telah lama hidup dan banyak pengalaman. Tapi Pak, jam 9 tadi, dia yang datang menemuiku ke kantor. Tentu saja kau lari terbirit-birit. Hahaha. Tampak-tampak saja olehku. Bagaimana kau melarikan diri? Ke dalam kakus tentu ya." Dan ya betapa lucunya itu. Gadis itu tentu dengan sia-sia saja menunggumu, bukan? Dapat saja kubayangkan bagaimana kecewanya meninggalkan kantormu. Tidak seperti itu." "Hah? Jadi kau bertemu juga?" "Ya, ketika pesuruh kantor memberitahu ada tamu untukku, aku tak kira dia yang datang. Ketika ia melihatku, ia menangis terseduh-seduh. Hingga semua orang di kantor jadi tahu persoalanku. Aku malu sekali. Dan gadis itu, meski bagaimana aku katakan, tak hendak pergi. Lalu kemudian, setelah orang tua itu dengan rasa ingin tahunya, aku antarkan dia kembali ke rumah kenalanku itu. Orang tua itu begitu kecewanya. Dipandangnya Hasibuan tenang-tenang, seperti hendak menaksir isi kepalanya. Diletakkannya sendok garpunya. "Kalau kemarin dia kubawa ke rumah kenalanmu itu pantas, karena hari sudah malam. Tapi sekarang, hari sudah siang. Dia sudah bisa pulang ke rumah orang tuanya di desa." "Ada kau suruh dia pulang ke rumah orang tuanya?" "Malah kuberi dia ongkos. Tapi dia tidak mau." "Ya, dia tidak mau. Uangku tak diterimanya. Dia menangis terus."
Aku kehilangan akal. Tak tahu aku apa yang harus kuperbuat lagi. Lalu, supaya jangan bikin rewel di kantor, aku bawa dia kembali ke rumah kenalanku itu. Waktu itu, Pak, aku mendoa-doakan agar aku bisa ketemu Bapak, biar aku dapat nasihat Bapak. Mendengar kalimat terakhir itu, hilanglah sinar mata kecewa orang tua itu. Diambilnya lagi sendoknya, dan dia makan lagi. Ia mengunyah lambat sekali, sambil merenung-renung juga. Lama kemudian, baru ia berkata, seorang gadis desa pula lagi, yang mestinya pemalu, tahu adat, berkesopanan tinggi, tidaklah akan mau berbuat demikian. Tentunya dia itu gila atau sekurang-kurangnya berbuat gila-gilaan. Tentu ada sebabnya. Sang kamu, apa sebabnya? Tak dapat aku menyangka apa-apa. Dia hanya terus menangis bila di dekatku. Dia tak bicara apa-apa kepadaku. Barangkali kepada kenalanmu itu ada dia berbicara. Pada kenalanku itu tidak. Kepada istrinya ada, katanya. Dia tak hendak pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya sudah lama mati ketika ia masih kecil benar. Lalu ayahnya kawin lagi. 3 tahun yang lalu ayahnya meninggal pula, dan dia tinggal pada ibu tirinya itu. 2 hari yang lalu ibu tirinya marah-marah kepadanya dan mengusirnya pergi. Ia pergi ke Padang. Tiba di Padang, dia tak tahu mau kemana. Lalu kembali lagi dia ke sini. Omong kosong. Itu cerita licik. Cerita yang hanya dikarangnya saja untuk menarik kasihan hati orang. Coba kau kira, ini negeri Minangkabau. Tidak akan mungkin itu terjadi. Minangkabau berpagar adat. Taruhlah dia benar diusir ibu tirinya, tapi dia masih punya ninik mamak. Dan ninik mamaknya pastilah tak akan membiarkan keponakannya hidup tersia-sia. Apalagi keponakannya itu seorang gadis. Taruhlah kalau dia pergi tanpa tahu ninik mamaknya. Biasanya di negeri Minangkabau yang beradat, jika hilang bercari, jika tenggelam diselami, tak akan dibiarkannya anak gadis yang sebesar itu pergi begitu saja. Di sini Minangkabau Hasibuan. Minangkabau yang adatnya tinggi, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, tak terpikirkan olehmu sampai sekian jauh. Tidak, kata anak muda itu dengan suara yang kedengarannya melukiskan bimbang hatinya. Tentu saja kau tak sampai berpikir sejauh itu, kata orang tua itu pula. Kau masih muda, sedang aku sudah tua, sudah lama hidup dan banyak pengalaman. Aku sudah tahu betul akan kong-kali-kong hidup manusia ini. Dipandangnya Hasibuan tenang-tenang, dengan perasaan hati yang puas akan keunggulan dirinya. Tapi kemudian ia meneruskan menambah keunggulannya. Katanya, ada hal-hal yang menyebabkan ia tak mau kembali ke kampungnya. Menurut sang kamu, apa tidak terpikirkan olehmu sebabnya dia tak mau kembali itu? Karena memang dia telah diusir orang kampungnya. Apa kira-kira kemungkinannya lagi, Pak? Kemungkinannya banyak. Di antaranya minta penyelidikan, yang mana yang lebih benar dari segala macam kemungkinan itu. Tapi bertengkar dengan ibu tiri itu sudah terang, bukan suatu alasan untuk lari.
Menurut hematku, gadis itu mungkin tidak gadis lagi. Kegadisannya telah diambil atau diberikan kepada seorang laki-laki. Kemudian ketahuan, tapi laki-laki itu tak hendak mengakuinya. Karena malu, dia lari ke Padang. Kemudian dia bertemu dengan engkau dan punya pekerjaan kantor. Ngerti kau maksudku? Tidak. Siapa tahu barangkali dia sedang memasang perangkap untukmu. Tak mungkin jadi sampai demikian benar, kata Hasibuan mengemukakan pendapatnya. Tapi cepat kemudian ia seperti terkejut oleh ucapannya sendiri, dan kepalanya tertekur menyembunyikan muka merahnya. Nah, ucapanmu itu sudah menunjukkan betapa mudamu, mukamu, gerakmu dapat kubaca. Seperti aku membaca koran saja, itu aku takkan silap, kata orang tua itu seraya menusuk sepotong daging dengan garpunya. Coba kau bayangkan, katanya seterusnya, setelah daging itu diletakkan di piringnya. Seorang gadis desa, yang harusnya pemalu, gadis Minang lagi, dengan begitu saja menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang baru 2 jam dikenalnya. Ditatapnya lagi wajah anak muda itu, hendak tahu apakah kata-katanya telah cukup nyata terbayang olehnya. Setelah ia merasa bahwa kata-katanya cukup terbayang, disambung lagi perkataannya. Buaya itu, Hasibuan, bukan jantan saja jenisnya. Mengerti kau? Siapa tahu barangkali dia sedang mengakalimu, sedang memikatmu supaya kau kawini dia. Karena mungkin jadi sudah hamil. Sekurang-kurangnya, dia hendak mengorek isi kantungmu sampai tandas. Itu paling kurang. Nasihatku dalam hal ini, begini. Meski dia menangis sampai mengeluarkan air mata darah, jangan kau peduli, serahkan dia pada polisi. Titik. Menyerahkan dia pada polisi? Tanya anak muda itu tercengang. Bukan untuk memenjarakannya, tapi untuk menyerahkan kembali ke keluarganya. Karena kau tidak kenal orang tuanya, bukan? Dan dia tak hendak kembali ke orang tuanya itu. Sebab aku melihat sesuatu yang lebih buruk lagi bakal menimpa kau. Jadi, sebelum hal itu terjadi, secepatnya kau beritahukan kepada polisi. Tambah cepat, tambah baik. Mendengar nasihat itu, nasi yang terakhir tak dapat diulurnya lagi. Meski nasi itu cuma sedikit dan telah begitu lumatnya. Diminumnya air cepat-cepat hingga ia tersedak. Orang tua itu menyangka setelah 3 hari berlalu, persoalan Hasibuan beres sudah. Menurut sangkanya, gadis itu telah kembali ke keluarganya atau sudah masuk rumah sakit gila. Karena selama 3 hari itu tidak ada tanda-tanda adanya kesulitan pada air muka Hasibuan. Dan ia sebagai orang tua tak hendak menyinyiri urusan orang lain. Anak muda itu sendiri tampaknya tak lagi hendak bicara tentang soal itu. Ia yakin benar. Nasihatnya telah diikuti dengan betul hingga soalnya sudah lewat seperti angin lalu. Tapi pada hari keempat, Hasibuan pulang dari kantornya membawa kegugupan. Sangkanya tentu anak muda itu mendapat kesukaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan kantornya saja. Ia menunggu anak muda itu meminta nasihatnya yang berharga lagi. Tapi alangkah jengkelnya dia ketika Hasibuan menceritakan kesukarannya itu masih berkisar pada soal gadis itu juga. Jadi, kau dituduh keluarganya telah menyembunyikan gadis itu?
dan kau dipaksa untuk mengawininya. Ini kerang suatu pemerasan, kata orang tua itu. Kemudian disandarkannya lagi punggungnya ke kursi dan diisap lagi cangklongnya. Keluarganya yang datang ke kantormu tadi itu tentu tidak seorang, bukan? Tentu 3 orang sekurang-kurangnya. 5 orang, kata anak muda itu cepat. Semuanya tentu laki-laki. Laki-laki itu tentu seperti King Kong besarnya, bukan? Demikianlah. Nah, ini terang suatu pemerasan, tidak boleh tidak, katanya lagi. Kemudian punggungnya yang tersandar ditariknya lagi. Dicabutnya cangklong dari mulutnya, lalu ditodorkan pada Hasibuan, seraya berkata, "Kau seorang laki-laki. Seorang laki-laki tak dapat dipaksa oleh siapapun untuk mengawini seorang perempuan. Kalau ia tak mau, apalagi kalau laki-laki itu tidak pernah mengganggu perempuan itu." "Kau tidak pernah mengganggu gadis itu, bukan?" "Tidak pernah," jawab anak muda itu. "Nah, kau di pihak yang benar. Meski perkaramu ini akan sampai ke pengadilan sekalipun, tak satu pun pengadilan yang mampu menghukum. Malah kau pun dapat menuduh mereka itu ke pengadilan. Jangan kau takut, kau dapat mengadukan mereka itu kepada polisi dengan tuntutan pemerasan dan ancaman. Nanti, bila perlu, ku tolong kau. Aku kenal kepala polisi di sini. Kenal baik, jaksa, anak temanku dari kecil. Nah, nasihatku dalam hal ini, jangan kau tunjukkan dirimu mempan oleh gertakan kepada buaya-buaya itu. Jika perlu, kau pun dapat mengeluarkan ancaman kepada mereka. Jangan persukar persoalan itu dalam pikiranmu. Bersenang sajalah hatimu." Tapi hati anak muda itu tak dapat disenangkannya. Ia begitu gelisah. Ada hal-hal yang hendak dikatakannya lagi, karena ia tak pernah menyerahkan gadis itu kepada polisi. Malah, baru saja ia menyuruh gadis itu pulang ke keluarganya di desa. Gadis itu telah meraung-raung seraya memagut kakinya erat-erat, meminta belas kasihannya agar membiarkan dia tetap di situ, di sampingnya. Dan hatinya jadi lintuh. Dan bersamaan dengan itu, hatinya pun jatuh pula kepada gadis itu. Hendak dikatakannya kepada orang tua itu, tapi ia tak berani mengatakannya. Kegelisahan itu dilihatnya. Lalu ia berkata lagi, meluncurkan nasihatnya. "Ah, tak usah gelisah. Ikutilah nasihatku, nasihat orang tua. Dan orang tua seperti aku ini telah lama hidup dan telah banyak pengalaman. Tak usah gelisah. Nanti aku tulis surat pada polisi. Temanku itu, aku minta ia menjaga keselamatanmu dari pemerasan dan ancaman itu. Senang sajalah." Namun hati anak muda itu belum juga tentram. Itu dilihat oleh orang tua itu. Maka tersenyumlah ia. Seperti senyuman seorang insinyur melihat perdebatan kulit-kulit tentang suatu bangunan. Tapi sebagai orang tua yang telah banyak makan garam kehidupan, ia tidak hendak melecehkan kesukaran orang lain. Meski kesukaran itu hanyalah tetek bengek belaka, dan senyumnya lekas-lekas di kulumnya. Dan sebagai orang tua yang lebih tahu segala hal, ia dapat memahami betapa kesukaran itu mengamuki hati seseorang. Karena itu, ia pun tahu bagaimana menasihatinya. Hingga nasihatnya jadi benar-benar berharga dan dapat diikuti dengan mudah. Menurut sangkanya, anak muda itu sedang dalam keadaan terjepit. Ia tahu Hasibuan sedang dalam percintaan dengan seorang gadis.
Itu dapat dilihatnya kemarin malam. Hasibuan berjalan demikian mesranya di samping gadis itu. Taksirannya, kalau gadis itu tahu betapa halnya Hasibuan dengan gadis desa yang ditemuinya di atas bis dulu itu, tentu si gadisnya ini akan menyangkakan hal-hal yang bukan-bukan. "Ha," katanya tiba-tiba, "aku tahu kesukaranmu yang selalu menggelisahkan itu. Jangan kau saksikan, ikutilah nasihatku. Aku dapat mengerti segala hati karena aku sudah tua, telah lama hidup dan sudah banyak pengalaman. Pada air mukamu yang muda itu, dapat aku baca semua, mengaku sajalah kepadaku. Jangan bersembunyi lagi pada orang tua ini, takkan baik akibatnya. Mengaku sajalah, kau sedang bercinta dengan seorang gadis bukan? Ah, jangan membantah, kau bawalah gadis itu ke sini. Bawa dia ke sini, nanti aku dapat menyelesaikan kesukaranmu dengan mudah. Ikutilah nasihatku, nasihat orang tua yang telah banyak pengalaman ini. Bawa dia besok ya." Gembira benar hati orang tua itu. Hasibuan membawa gadis itu ke rumahnya untuk diperkenalkan kepadanya. Banyaklah bicara dan ketawanya. Banyaklah nasihat-nasihat tentang kehidupan rumah tangga. Di saat yang seperti itu, orang tua itu memanglah merupakan orang tua yang paling menyenangkan. Dan ketika ia sedang berdua saja di ruang tamu, orang tua itu mengalih duduk ke dekat Hasibuan, seperti ada suatu rahasia saja. Ia bicara dengan berbisik. "Pilihanmu tepat kali ini. Cantiknya melebihi gadismu yang hianat dulu. Lihatlah, tentang ini aku tidak silap. Perhatikanlah, ketika dia datang tadi, dia salami aku. Itu biasa, tapi dia terus menanyakan ibumu dan menemuinya ke belakang. Ini luar biasa. Tertibnya bagus sekali. Kemudian dia sendiri yang menating teh buat kita. Seperti rumah ini rumah orang tuanya saja. Sungguh, ini menakjubkan. Anak baik dia ini. Ini capnya sebagai ibu rumah tangga kelak. Nasihatku dalam hal ini, peliharalah dia baik-baik. Dalam 1000, jarang satu seperti dia. Meskipun begitu, mataku yang tua ini, mata yang telah banyak melihat ini, masih dapat menangkap suatu kekurangannya. Dalam hal ini, aku tak silap. Kekurangannya itu masih dapat diperbaiki. Asal dia mau mengikuti nasihatku kelak." Setelah ia menghidupkan api cangkongnya, orang tua itu meneruskan bicaranya. "Dengarlah nasihatku lagi. Nasihat orang tua yang banyak pengalaman ini. Nasihatku, kawini dia lekas. Jangan tunggu lama. Jangan biarkan angin jahat masuk seperti yang pernah kau alami dulu." "Memang demikian rencanaku, Pak," kata anak muda itu. "Bagus-bagus, tapi nasihatku dalam hal ini, jangan kau yang meminang dia ke orang tuanya. Biarkan orang tuanya meminang kau seperti adat Minangkabau," kata orang tua itu. "Keluarganya sudah datang kepadaku." Tiba-tiba orang tua itu seperti kena listrik. Ia merasa seolah-olah telah dilampaui begitu saja. Tapi pikirnya demikian, barangkali Hasibuan belum memberi putusan kepada keluarga gadis itu. Tak percaya ia bahwa Hasibuan akan memutuskan begitu saja tanpa meminta nasihatnya. "Tapi aku percaya," katanya kemudian setelah ia dapat menguasai dirinya lagi. "Kau tentu cukup bijaksana bukan?" "Ya, sebagaimana nasihat Bapak. Perkawinan akan dilaksanakan dalam minggu ini juga," Hasibuan berkata tanpa memperhatikan gelagat orang tua yang sekali lagi disengat listrik.
Tak tahu muka orang tua itu sudah jadi pucat dan badannya gemetar. Lalu katanya lagi, gadis itulah yang kutemui dalam bis baru-baru ini, Pak. Sekarang listrik yang menyengat naik beberapa kilowatt lagi. Mukanya yang pucat jadi biru. Ditatapnya Hasibuan dengan mata tajamnya, lalu cepat ia berdiri dari duduknya. Dan bibirnya bergerak-gerak seperti hendak memaki. Tapi Hasibuan yang tidak melihat perubahan itu, bertanya lagi dengan wajah yang malu tersipu. Apa nasihat Bapak dalam hal ini? Sekali ini, nasihat itu tak keluar melalui mulutnya yang peramah seperti biasanya. Hanya pintu kamar tidurnya yang berdentang kencang dibantingnya dari dalam.